Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Burubangun dengan NIM 2203233 dari kelas Manajemen Mutu Produk Pertanian, kelas 7B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ISO 90001, yang dimana dalam era globalisasi dan persaingan industri yang semakin ketat, standar kualitas internasional menjadi kunci utama dalam menentukan daya saing suatu produk maupun layanan. Salah satu bentuk standar yang paling diakui secara global adalah ISO atau International Organization for Standardization. Meskipun keikutsertaan dalam ISO bersifat sukarela, namun manfaat yang diperoleh sangat besar, terutama bagi perusahaan yang ingin menembus pasar internasional dan meningkatkan kepercayaan konsumen. ISO berfungsi sebagai badan internasional yang menetapkan standar di berbagai bidang, mulai dari manajemen mutu ISO 90001, manajemen lingkungan ISO 14001, keamanan informasi ISO 27001, hingga keamanan pangan ISO 22000. Standar-standar tersebut dirancang untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan suatu organisasi memenuhi kebutuhan pelanggan serta mematuhi regulasi yang berlaku. Dengan menerapkan ISO, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat reputasi dan citra merek di mata mitra bisnis dan konsumen. Sertifikasi ISO menjadi bukti bahwa perusahaan memiliki sistem manajemen yang konsisten, terukur, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Lebih dari itu, dalam konteks perdagangan internasional, keberadaan sertifikasi ISO kerap menjadi persyaratan non-tarif yang harus dipenuhi agar produk dapat diterima di pasar luar negeri. Oleh karena itu, ISO bukan sekedar simbol administratif, tetapi strategi penting dalam memperluas jangkauan bisnis dan meraih keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya itu ada pengertian ISO. ISO atau International Organization for Standardization adalah sebuah organisasi internasional yang berperan penting dalam membangun keseragaman standar di seluruh dunia. Organisasi ini berdiri pada tahun 1947 dan berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Sebagai lembaga non-pemerintah yang memiliki keanggotaan dari lebih dari 160 negara, di Indonesia, lembaga yang mewakili ISO adalah Badan Standarisasi Nasional atau BSN. ISO berfungsi untuk menetapkan berbagai standar yang dapat digunakan dalam industri, teknologi, perdagangan, dan sektor jasa di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesepakatan global agar produk dan layanan yang dihasilkan oleh berbagai negara dapat saling diterima, saling diandalkan, serta aman digunakan oleh konsumen lintas negara. Bayangkan, jika setiap negara memiliki standar sendiri tanpa keseragaman, maka perdagangan internasional akan sangat sulit dilakukan. Produk dari suatu negara bisa dianggap tidak layak hanya karena standar pengujiannya berbeda. Dari sinilah ISO berperan besar, karena
Dengan adanya keseragaman standar, semua pihak memiliki pedoman yang sama dalam hal kualitas, keamanan, efisiensi, dan tanggung jawab lingkungan. ISO bukanlah lembaga pengawas, melainkan lembaga pembuat aturan main yang bersifat sukarela. Namun, dalam dunia nyata, perusahaan yang tidak mengikuti standar ISO seringkali dianggap kurang kredibel, terutama jika ingin menembus pasar internasional. Menariknya, ISO tidak hanya membuat standar untuk produk atau jasa, tetapi juga untuk sistem manajemen, seperti ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu, ISO 14001 untuk manajemen lingkungan, ISO 45001 untuk kesehatan dan keselamatan kerja, hingga ISO 27001 untuk keamanan informasi. Dengan demikian, ISO menjadi fondasi penting bagi setiap organisasi yang ingin berkembang secara global. Sertifikasi ISO memberikan kepercayaan bahwa suatu perusahaan telah menerapkan proses bisnis yang sistematis, terdokumentasi, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Adapun tujuan dari ISO yang pertama itu adalah meningkatkan kredibilitas perusahaan. Sertifikasi ISO bukan sekedar simbol atau formalitas administratif. Ia adalah bentuk pengakuan internasional terhadap profesionalisme dan integritas sebuah perusahaan. Kredibilitas yang diperoleh dari penerapan standar ISO menjadikan perusahaan lebih dipercaya oleh pelanggan, mitra bisnis, bahkan pemerintah. Ketika sebuah organisasi mampu menunjukkan bahwa seluruh prosesnya, mulai dari perencanaan, produksi, hingga layanan purna jual, telah memenuhi standar yang diakui secara global, maka reputasi perusahaan tersebut meningkat secara signifikan. Kredibilitas ini membawa dampak psikologis yang kuat bagi pelanggan, di mana konsumen modern, produk dengan label bersertifikat ISO seringkali diasosiasikan dengan kualitas tinggi, keamanan yang terjamin, dan konsistensi hasil yang dapat diandalkan. Misalnya, ketika seseorang membeli produk elektronik yang dilengkapi dengan sertifikasi ISO 901, mereka akan merasa lebih yakin bahwa produk tersebut telah melalui proses produksi dan pengujian yang terstandar. Bagi pihak internal perusahaan, penerapan ISO juga menumbuhkan rasa bangga dan tanggung jawab. Setiap karyawan menyadari bahwa mereka bekerja dengan sistem yang diakui secara internasional, dan hal ini meningkatkan rasa kepemilikan serta motivasi untuk menjaga kualitas. Dengan meningkatnya kredibilitas, perusahaan pun lebih mudah mendapatkan kepercayaan investor, memenangkan tender proyek besar, serta menjalin kerjasama dengan mitra bisnis global yang hanya mau bertransaksi dengan perusahaan yang memiliki standar mutu yang terjamin. Dengan kata lain, ISO adalah tiket menuju pengakuan dunia usaha yang lebih luas. Ia bukan sekadar dokumen, tetapi simbol komitmen terhadap mutu, transparansi, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua itu ada jaminan kualitas berstandar internasional. Salah satu tujuan utama ISO adalah memberikan jaminan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan dapat memenuhi standar kualitas yang berlaku secara global. Sertifikasi ISO 901 misalnya, memastikan bahwa setiap tahap dalam proses produksi, dari bahan baku, perakitan, pengujian, hingga pengiriman, dijalankan dengan pengawasan yang ketat dan terdokumentasi.
Jaminan kualitas ini tidak hanya mencakup hasil akhir produk, tetapi juga seluruh proses yang melingkupinya. Dengan sistem ISO, dikenal istilah siklus PDCA yaitu Plan, Do, Check, dan Act, yang menjadi inti dari manajemen mutu berkelanjutan. Siklus ini berlangsung terus-menerus agar mutu tidak stagnan. Dengan pendekatan ini, ISO tidak hanya menjamin konsistensi kualitas, tetapi juga memastikan perusahaan selalu berkembang dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kebutuhan pasar. Selain itu, penerapan ISO membantu perusahaan menghindari pemborosan, menekan angka kegagalan produk, dan mengurangi keluhan pelanggan. Produk yang dihasilkan menjadi lebih stabil kualitasnya dari waktu ke waktu dan pelanggan dapat memperoleh pengalaman yang sama baiknya setiap kali berinteraksi dengan merek tersebut. Yang ketiga itu ada efisiensi biaya. Salah satu keunggulan nyata dari penerapan ISO adalah kemampuannya menekan biaya operasional. Melalui sistem manajemen mutu yang efektif, perusahaan dapat mengidentifikasi titik-titik pemborosan, duplikasi pekerjaan, serta aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. ISO mendorong organisasi untuk mengelola sumber daya dengan efisien, mengoptimalkan proses produksi, dan memperbaiki alur kerja agar hasil yang diperoleh sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan adanya standar dokumentasi dan audit internal, setiap proses dapat dipantau dan dianalisis secara berkala. Misalnya, perusahaan dapat menemukan bahwa keterlambatan pengiriman disebabkan oleh proses administrasi yang bertele-tele. Dengan menerapkan prosedur ISO, alur tersebut dapat disederhanakan dari waktu pengiriman dipersingkat. Dalam jangka panjang, efisiensi semacam ini menghemat biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selain itu, ISO juga menekan potensi biaya akibat kesalahan produksi atau rework. Dalam industri manufaktur, satu kesalahan kecil dapat menyebabkan kerugian besar jika tidak dikendalikan sejak awal. Sistem ISO memastikan adanya quality control di setiap tahap, sehingga kesalahan dapat dideteksi dan diperbaiki sebelum produk keluar dari pabrik. Dengan demikian, ISO tidak hanya meningkatkan kualitas, tetapi juga menjaga stabilitas keuangan perusahaan melalui efisiensi dan pencegahan kerugian. Yang keempat, ada memaksimalkan kinerja karyawan. Salah satu aspek penting paling dari ISO adalah peran manusia di balik sistem. ISO mengakui bahwa teknologi, mesin, dan prosedur hanyalah alat. Keberhasilan sejati terletak pada sumber daya manusia yang menjalankannya. Karena itu, ISO menekankan pentingnya keterlibatan seluruh karyawan dalam setiap proses manajemen mutu. Melalui penerapan standar ISO, setiap karyawan memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang tanggung jawab, target kinerja, serta prosedur kerja yang harus diikuti. Mereka tidak hanya bekerja berdasarkan instruksi atasan, tetapi juga memahami bagaimana kontribusinya memengaruhi hasil akhir organisasi. Misalnya, seorang operator produksi menyadari bahwa kelalaiannya dalam pengecekan mutu dapat berdampak pada kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan secara keseluruhan. ISO juga mendorong pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Dengan kata lain, standar ini tidak hanya memperbaiki proses, tetapi juga membangun budaya organisasi yang berorientasi pada peningkatan mutu individu. Dalam jangka panjang, perusahaan yang menerapkan ISO akan memiliki tenaga kerja yang lebih disiplin, termotivasi, dan adaptif terhadap perubahan. Yang
kelima itu ada branding perusahaan. Sertifikasi ISO adalah simbol keunggulan. Di dalam dunia bisnis modern, reputasi menjadi aset tak ternilai yang seringkali menentukan keberhasilan jangka panjang. Ketika perusahaan berhasil memperoleh sertifikasi ISO, hal ini menjadi bukti nyata bahwa mereka telah memenuhi kriteria kualitas internasional. Banyak perusahaan memanfaatkan sertifikat ISO sebagai bagian dari strategi pemasaran merek untuk menarik pelanggan, mitra bisnis, dan investor. ISO memberikan nilai tambah pada merek perusahaan. Dalam dunia yang semakin kompetitif, di mana pelanggan memiliki banyak pilihan, sertifikat ISO menjadi pembeda yang kuat. Produk atau layanan yang memiliki sertifikasi cenderung lebih dipercaya, dan hal ini berpengaruh langsung terhadap keputusan pembelian. Selain itu, perusahaan dengan sertifikasi ISO juga lebih mudah memenangkan tender, baik di tingkat nasional maupun internasional, karena banyak lembaga dan pemerintah mensyaratkan bukti penerapan standar mutu dalam proses pengadaan barang atau jasa. Yang keenam, ada memudahkan perdagangan internasional. Dalam konteks globalisasi, tidak ada yang lebih penting daripada kemampuan untuk menembus pasar internasional. Namun, untuk dapat diterima di pasar luar negeri, produk atau layanan harus memenuhi standar yang diakui di berbagai negara. ISO menjadi solusi atas tantangan ini karena ia menyediakan kerangka acuan universal yang digunakan oleh industri di seluruh dunia. Perusahaan yang telah tersertifikasi ISO akan lebih mudah memasuki pasar ekspor karena produk mereka dianggap sudah memenuhi persyaratan dasar mutu dan keamanan yang berlaku secara global. Misalnya, produsen alat kesehatan dari Indonesia yang memiliki sertifikat ISO 901 akan lebih cepat mendapatkan izin edar di Eropa atau Asia Timur karena lembaga sertifikasi di negara-negara tersebut sudah mengakui kredibilitas standar ISO. Selain itu, ISO membantu menyederhanakan komunikasi teknis antar negara. Standar yang sama berarti semua pihak berbicara dalam bahasa mutu yang identik. Dengan demikian, risiko kesalahpahaman spesifikasi produk, perbedaan uji kualitas, atau ketidaksesuaian teknis dapat dihindari. Dalam jangka panjang, hal ini meningkatkan efisiensi rantai pasok global dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan di arena internasional. Sistem manajemen mutu di berbagai jenis organisasi, baik perusahaan manufaktur, lembaga pendidikan, rumah sakit, hingga instansi pemerintahan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa suatu organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan serta peraturan yang berlaku. ISO 901 adalah satu-satunya standar dalam keluarga ISO 9000 yang dapat disertifikasi. Standar ini bukan hanya berbicara tentang kualitas produk akhir, melainkan tentang bagaimana sistem manajemen perusahaan dibangun, diatur, dan dikendalikan agar menghasilkan mutu yang konsisten. Penerapan ISO 9000 membantu organisasi membangun pendekatan sistematis dalam mengelola risiko, meningkatkan efisiensi, dan menumbuhkan budaya perbaikan berkelanjutan. Artinya, setiap kegiatan, keputusan, dan perubahan yang dilakukan perusahaan harus berorientasi pada peningkatan nilai bagi pelanggan. Organisasi yang menerapkan ISO 901 biasanya merasakan peningkatan produktivitas, penurunan tingkat kesalahan, serta meningkatnya loyalitas pelanggan karena mereka memperoleh jaminan bahwa layanan atau produk yang diberikan selalu sesuai standar. Adapun tujuan utama ISO 901 yang semuanya saling terkait dalam menciptakan budaya mutu berkelanjutan. Yang pertama itu menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten. ISO 901 memastikan
bahwa setiap tahap dalam proses produksi, pelayanan, atau administrasi dijalankan berdasarkan prosedur baku. Dengan demikian, kualitas tidak tergantung pada individu atau kebetulan, tetapi pada sistem yang terencana. Yang kedua, ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan menjadi pusat perhatian dalam setiap keputusan organisasi. Kepuasan mereka diukur, dianalisis, dan dijadikan dasar untuk perbaikan. Dengan sistem ISO, pelanggan tidak hanya mendapatkan produk yang sesuai spesifikasi, tetapi juga pengalaman yang memuaskan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. ISO mendorong setiap proses agar memiliki tujuan jelas, indikator kerja, serta tanggung jawab yang terdefinisi. Tidak ada pekerjaan yang dilakukan tanpa arah, dan setiap sumber daya dimanfaatkan seoptimal mungkin. Yang keempat, mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. ISO 901 memandang mutu sebagai perjalanan tanpa akhir. Organisasi harus senantiasa melakukan evaluasi, audit internal, dan tindakan korektif agar sistem terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan dan teknologi. Dan yang kelima, memberikan kepercayaan pasar. Sertifikasi ISO 901 adalah bentuk pengakuan global. Perusahaan yang memilikinya akan lebih mudah dipercaya oleh pelanggan, mitra bisnis, lembaga pemerintah, bahkan investor karena dianggap memiliki sistem pengendalian mutu yang kuat. Adapun struktur standar ISO 901 yaitu yang pertama ada ruang lingkup, referensi normatif, istilah dan definisi, konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan atau planning, dukungan atau support, operasi atau operation, evaluasi kinerja atau performance evaluation, dan peningkatan atau improvement. Struktur ini memudahkan integrasi dengan standar ISO lain, seperti ISO 14001 atau ISO 45001, karena menggunakan kerangka kerja yang serupa. Dengan begitu, organisasi dapat mengelola berbagai aspek mutu, lingkungan, dan keselamatan secara terpadu. Adapun prinsip dasar ISO 9001 yang pertama itu fokus pada pelanggan, itu organisasi harus memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan serta berupaya melampaui harapan mereka. Misalnya, tidak hanya memastikan produk bebas cacat, tetapi juga memberikan layanan purna jual yang cepat dan solutif. Yang kedua ada kepemimpinan atau leadership. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menetapkan visi, arah strategis, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keterlibatan seluruh anggota organisasi. Tanpa komitmen pimpinan, ISO hanya akan menjadi dokumen tanpa implementasi nyata. Yang ketiga ada keterlibatan orang atau engagement of people. Setiap individu, terlepas dari posisinya, memiliki kontribusi terhadap mutu. ISO menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh karyawan agar mereka merasa memiliki sistem dan ikut menjaga keberlangsungannya. Yang keempat ada pendekatan proses atau process approach. Semua kegiatan harus dipandang sebagai bagian dari proses yang saling terhubung. Hasil dari satu proses menjadi input bagi proses lain. Pendekatan ini membantu organisasi mengelola aliran kerja secara efisien dan mengurangi duplikasi. Yang kelima ada perbaikan berkelanjutan, di mana organisasi tidak boleh puas dengan kondisi saat ini. ISO mengajarkan bahwa mutu harus terus ditingkatkan melalui inovasi,
umpan balik pelanggan, dan pembelajaran dari kesalahan. Yang keenam ada pengambilan keputusan berdasarkan bukti, di mana keputusan yang diambil harus didasarkan pada data, fakta, dan analisis yang valid, bukan asumsi atau intuisi semata. Dan yang terakhir adalah manajemen hubungan. Organisasi harus menjalin hubungan saling menguntungkan dengan pemasok, pelanggan, dan pihak lain dalam rantai nilai. Kolaborasi ini memperkuat kestabilan pasokan dan kepercayaan jangka panjang. Adapun gimana penjelasan tentang klausal 1 tentang ruang lingkup, yaitu klausal ini menjelaskan bahwa ISO 901 berlaku untuk semua jenis organisasi, besar atau kecil, sektor publik maupun swasta, perusahaan barang maupun jasa. Tujuan utamanya adalah memastikan organisasi mampu menghasilkan produk atau layanan yang konsisten, sesuai kebutuhan pelanggan, serta memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. Dalam implementasi praktis, organisasi harus menentukan sejauh mana sistem manajemen mutu diterapkan, bagian mana yang termasuk atau tidak termasuk dalam ruang lingkup sertifikasi, serta batasan operasionalnya. Klausal kedua yaitu referensi normatif. Bagian ini berfungsi sebagai acuan terhadap dokumen-dokumen lain yang digunakan dalam memahami ISO 901. Biasanya, klausal ini hanya mengacu pada ISO 9000 yang berisi istilah, prinsip dasar, dan terminologi mutu. Walaupun terlihat sederhana, pemahaman istilah dalam dokumen ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan tafsir dalam penerapan. Klausal ketiga, ada istilah dan definisi. Klausal ini memberikan keragaman pemahaman terhadap istilah-istilah penting seperti produk, layanan, mutu, konsumen, proses, risiko, dan kesempatan. Dengan adanya definisi baku, setiap orang dalam organisasi memiliki bahasa yang sama, sehingga tidak terjadi interpretasi berbeda yang bisa menyebabkan kesalahan dalam penerapan sistem. Klausal keempat ada konteks organisasi. Klausal ini menjadi landasan strategis bagi seluruh sistem ISO. Organisasi harus memahami siapa dirinya, apa tujuan utamanya, siapa pihak yang berkepentingan seperti pelanggan, karyawan, regulator, dan masyarakat, serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhi arah bisnisnya. Misalnya, perusahaan makanan perlu memahami regulasi BPOM, tren konsumsi sehat, serta ekspektasi pelanggan terhadap keamanan pangan. Dari pemahaman ini, organisasi menentukan ruang lingkup dan arah sistem manajemen mutunya. Klausal kelima ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kunci keberhasilan penerapan ISO. Pimpinan puncak harus menunjukkan komitmen penuh terhadap mutu dengan menciptakan kebijakan, visi, dan tujuan mutu yang jelas. Mereka juga bertanggung jawab memastikan komunikasi efektif, menyediakan sumber daya, serta memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif. Contohnya itu, direktur perusahaan rutin meninjau mutu produk, memimpin rapat tinjauan manajemen, dan memberikan penghargaan bagi karyawan yang berkontribusi dalam peningkatan mutu. Nah, selanjutnya klausal ke-6 ada perencanaan. Bagian ini berfokus pada bagaimana organisasi merencanakan sistem mutunya, terutama dalam mengidentifikasi risiko dan peluang yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan mutu. Setelah risiko dipetakan, organisasi harus menyusun strategi mitigasi serta menerapkan sasaran mutu yang terukur. Contohnya itu risiko keterlambatan bahan baku, rencana mitigasinya yaitu menambah 2 pemasok alternatif dan membuat sistem pemesanan otomatis. Klausal ke-7 itu ada dukungan. ISO menyadari
bahwa tanpa dukungan sumber daya yang memadai, sistem tidak akan berjalan efektif. Klausal ini mencakup penyediaan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur, lingkungan kerja, serta sistem dokumentasi yang baik. Pelatihan, komunikasi internal, dan manajemen pengetahuan organisasi juga termasuk dalam klausal ini. Sebagai contoh, perusahaan harus memiliki database digital yang menyimpan seluruh dokumen mutu agar mudah diakses dan diperbarui. Klausal yang kedelapan itu ada operasi. Klausal ini adalah inti teknis dari ISO 901. Ia menjelaskan bagaimana organisasi merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan proses operasionalnya agar menghasilkan produk atau layanan yang sesuai. Tahapannya meliputi perencanaan produksi, pengendalian mutu, penanganan keluhan pelanggan, serta penanganan produk tidak sesuai standar. Contohnya itu, perusahaan makanan wajib memiliki prosedur sanitasi yang ketat, pemeriksaan harian suhu ruang produksi, serta dokumentasi setiap kali proses pembersihan dilakukan. Klausal ke-9 itu ada evaluasi kerja. Setelah sistem dijalankan, organisasi harus menilai efektivitasnya melalui pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Kegiatan yang termasuk dalam klausal ini antara lain survei kepuasan pelanggan, audit internal, dan tinjauan manajemen. Misalnya itu, setiap 6 bulan perusahaan mengirimkan kuesioner kepuasan pelanggan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Hasilnya kemudian menjadi dasar perencanaan strategi berikutnya. Adapun klausal yang terakhir yaitu peningkatan. Klausal terakhir menegaskan bahwa mutu harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Organisasi wajib menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan tindakan korektif, menganalisis akar penyebab masalah, dan memastikan kejadian yang sama tidak terulang. Sebagai contoh, jika pelanggan mengeluh karena produk bocor, perusahaan harus menelusuri apakah penyebabnya berasal dari bahan kemasan, tekanan mesin, atau kesalahan manusia, lalu memperbaikinya secara sistematis. Selanjutnya itu adalah langkah-langkah penerapan ISO 901 di organisasi. Penerapan ISO 901 bukan sekedar proses administratif untuk mendapatkan sertifikat, melainkan transformasi menyeluruh terhadap cara berpikir, cara bekerja, dan cara mengelola organisasi. Oleh karena itu, proses implementasinya harus dilakukan secara bertahap, sistematis, dan melibatkan seluruh lapisan perusahaan. Adapun tahapan penerapan ISO yang ideal dan berkelanjutan, yang pertama itu komitmen manajemen puncak. Segalanya dimulai dari atas. Pimpinan tertinggi dalam organisasi harus memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan sistem manajemen mutu. Tanpa dukungan penuh dari manajemen, ISO hanya akan menjadi dokumen formalitas yang tidak pernah dihidupkan dalam aktivitas sehari-hari. Komitmen ini tercermin dalam kebijakan mutu, alokasi sumber daya, serta keterlibatan aktif pimpinan dalam rapat, tinjauan mutu, dan pengambilan keputusan. Manajemen juga harus menjadi teladan, menunjukkan bahwa mereka benar-benar menghargai mutu dan integritas proses kerja. Yang kedua ada analisis kesenjangan. Tahapan ini bertujuan membandingkan kondisi sistem manajemen yang sedang berjalan dengan persyaratan dalam ISO 901. Dari hasil analisis ini, organisasi dapat mengetahui sejauh mana kesesuaian dan apa saja kekurangannya. Misalnya, perusahaan sudah memiliki sistem kontrol produksi yang baik, tetapi belum melakukan evaluasi risiko dan peluang. Maka, bagian itu harus diperbaiki agar memenuhi standar ISO. GAP analisis adalah fondasi penting untuk menyusun peta jalan implementasi
yang realistis dan efisien. Yang ketiga, ada penyusunan dokumen sistem manajemen mutu. Dokumentasi adalah jantung dari ISO 901. Dokumen utama meliputi manual mutu, prosedur operasional standar atau SOP, instruksi kerja, dan formulir rekaman. Semua dokumen harus mudah dipahami, konsisten, dan menggambarkan bagaimana proses mutu dijalankan di setiap bagian organisasi. Penyusunan dokumen ini bukan sekedar formalitas. Tujuannya adalah menciptakan panduan kerja yang sistematis agar semua orang dapat bekerja dengan cara yang sama, terukur, dan terkendali. Yang keempat ada pelatihan karyawan dan implementasi sistem. Karyawan adalah penggerak utama sistem mutu. Oleh karena itu, pelatihan menjadi langkah wajib. Setiap individu harus memahami apa itu ISO 901, apa perannya dalam sistem tersebut, serta bagaimana kontribusinya memengaruhi hasil akhir organisasi. Pelatihan ini juga mencakup pemahaman terhadap konsep risk-based thinking, audit internal, pengendalian dokumen, dan prosedur komunikasi mutu. Adapun implementasi sistem manajemen mutu, setelah dokumentasi selesai dan seluruh karyawan memahami sistemnya, langkah berikutnya adalah menerapkan secara nyata dalam kegiatan sehari-hari. Semua prosedur yang telah disusun harus dijalankan secara konsisten, mulai dari perencanaan produksi, layanan pelanggan, hingga pengendalian dokumen. Selama tahap ini, penting dilakukan pemantauan intensif untuk memastikan bahwa setiap bagian benar-benar menerapkan prosedur dengan disiplin. Ketika terjadi kendala, dilakukan penyesuaian agar sistem lebih efektif. Yang kelima, ada audit internal. Audit internal dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem yang diterapkan sesuai dengan standar ISO 901 dan efektivitasnya dalam mencapai sasaran mutu. Auditor internal yang telah dilatih secara profesional akan memeriksa dokumen, mewawancarai karyawan, dan meninjau bukti implementasi di lapangan. Audit ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menemukan peluang perbaikan atau improvement opportunity. Setiap temuan audit dicatat dan ditindaklanjuti dengan tindakan korektif. Yang keenam ada tinjauan manajemen. Setelah audit internal selesai, manajemen puncak harus meninjau hasilnya untuk menilai efektivitas keseluruhan sistem. Tinjauan ini biasanya dilakukan setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Agenda yang dibahas mencakup hasil audit, capaian sasaran mutu, umpan balik pelanggan, performa pemasok, dan kebutuhan sumber daya tambahan. Hasil tinjauan menjadi dasar perbaikan strategis untuk siklus berikutnya. Yang terakhir ada audit eksternal dan oleh lembaga sertifikasi. Tahapan terakhir adalah audit eksternal yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen seperti SGS, TUV, Rheinland, Lloyds Register, atau Sukovindo. Lembaga ini akan menilai apakah sistem manajemen mutu perusahaan telah sesuai dengan persyaratan ISO 901. Jika dinyatakan memenuhi syarat, maka perusahaan akan memperoleh sertifikasi ISO 901 yang berlaku selama 3 tahun dengan audit pengawasan setiap tahunnya. Meskipun manfaatnya besar, penerapan ISO 901 bukan tanpa hambatan. Bahan
banyak organisasi gagal dalam tahap implementasi karena tidak memahami esensi dari standar ini. Ada beberapa tantangan umum dan strategi mengatasinya. Yang pertama itu adalah persepsi bahwa ISO hanya sebagai formalitas. Beberapa perusahaan menerapkan ISO hanya untuk memenuhi syarat tender atau menaikkan citra. Akibatnya, dokumen memang dibuat, tetapi tidak diikuti dalam praktik. Strateginya itu adalah mengubah paradigma dari ISO bukan tujuan, tetapi alat untuk mencapai efisiensi dan keunggulan berkelanjutan. Yang kedua, ada resistensi dari karyawan. Karyawan sering merasa terbebani oleh aturan baru dan tambahan dokumentasi. Untuk mengatasinya, perlu pendekatan komunikasi yang persuasif. Jelaskan bahwa sistem ini justru memudahkan pekerjaan dan meningkatkan profesionalisme mereka. Yang ketiga, kurangnya sumber daya. Implementasi ISO memerlukan investasi waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, perusahaan harus merencanakan anggaran dan sumber daya secara proporsional, termasuk pelatihan, perangkat lunak manajemen dokumen, dan pendampingan dari konsultan berpengalaman. Yang keempat ada inkonsistensi dalam penerapan. Banyak organisasi gagal mempertahankan sistem setelah memperoleh sertifikat. Strateginya itu adalah memastikan adanya pengawasan berkala, audit berkelanjutan, serta budaya kerja yang menanamkan disiplin mutu dalam setiap kegiatan. Adapun manfaat penerapan ISO 901 yaitu yang pertama bagi perusahaan adalah efisiensi dan standarisasi proses. Semua pekerjaan memiliki prosedur baku, sehingga meminimalkan kesalahan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efektivitas. Yang kedua, meningkatkan citra dan kepercayaan pasar. Sertifikasi ISO meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, menjadikan perusahaan lebih kredibel di pasar nasional maupun global. Yang ketiga, menjadi syarat tender dan ekspor. Banyak proyek pemerintah dan kontrak internasional mewajibkan peserta memiliki sertifikat ISO 901 sebagai bukti kompetensi sistem manajemen mutu. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan konsistensi produk. Dengan adanya pengendalian yang ketat, resiko cacat produk menurun drastis dan hasil produksi menjadi lebih stabil. Yang terakhir adalah dasar untuk pengembangan sistem lain. ISO 901 dapat menjadi fondasi untuk menerapkan standar lain seperti ISO 14001 lingkungan atau ISO 45001 yaitu keselamatan kerja. Dan manfaat bagi pelanggan yaitu konsistensi kualitas produk dan layanan. Pelanggan memperoleh jaminan bahwa produk yang dibeli selalu memenuhi standar mutu tanpa variasi kualitas ke waktu. Yang kedua, kepuasan yang lebih tinggi. Sistem ISO menempatkan pelanggan menjadi pusat perhatian, sehingga respon terhadap keluhan menjadi lebih cepat dan solutif. Yang ketiga, kepercayaan terhadap produk lokal. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, sertifikasi ISO membantu produk lokal diterima di pasar global karena memenuhi standar internasional. Yang keempat, hubungan jangka panjang. Pelanggan cenderung loyal terhadap perusahaan yang konsisten memberikan mutu, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. ISO 9001 bukan hanya tentang manajemen mutu internal, tetapi juga strategi untuk menghadapi persaingan global. Dalam era ini,
Dalam era perdagangan bebas dan digitalisasi industri, pelanggan menuntut kecepatan, konsistensi, dan transparansi. Standar ISO menjawab tuntutan ini melalui sistem yang mengutamakan efisiensi, akuntabilitas, dan inovasi. Perusahaan yang menerapkan ISO 19901 mampu menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki struktur organisasi yang kuat, proses yang terdokumentasi, serta budaya mutu yang mapan. Hal ini meningkatkan kepercayaan mitra internasional, mempermudah ekspor, dan memperluas akses pasar. Lebih jauh lagi, ISO menjadi fondasi menuju sustainability bisnis. Dengan sistem yang disiplin dan terukur, perusahaan dapat bertahan di tengah perubahan global, mengelola risiko bisnis, dan membangun reputasi jangka panjang, dan mengendalikan proses operasionalnya agar menghasilkan produk atau layanan yang sesuai. Tahapannya meliputi perencanaan produksi, pengendalian mutu, penanganan keluhan pelanggan, serta penanganan produk tidak sesuai standar. Contohnya itu, perusahaan makanan wajib memiliki prosedur sanitasi yang ketat, pemeriksaan harian suhu ruang produksi, serta dokumentasi setiap kali proses pembersihan dilakukan. Klausal ke-9 itu ada evaluasi kerja. Setelah sistem dijalankan, organisasi harus menilai efektivitasnya melalui pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Kegiatan yang termasuk dalam klausal ini antara lain survei kepuasan pelanggan, audit internal, dan tinjauan manajemen. Misalnya itu, setiap 6 bulan perusahaan mengirimkan kuesioner kepuasan pelanggan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Hasilnya kemudian menjadi dasar perencanaan strategi berikutnya. Adapun klausal yang terakhir yaitu peningkatan. Klausal terakhir menegaskan bahwa mutu harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Organisasi wajib menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan tindakan korektif, menganalisis akar penyebab masalah, dan memastikan kejadian yang sama tidak terulang. Sebagai contoh, jika pelanggan mengeluh karena produk bocor, perusahaan harus menelusuri apakah penyebabnya berasal dari bahan kemasan, tekanan mesin, atau kesalahan manusia, lalu memperbaikinya secara sistematis. Selanjutnya itu adalah langkah-langkah penerapan ISO 901 di organisasi. Penerapan ISO 901 bukan sekedar proses administratif untuk mendapatkan sertifikat, melainkan transformasi menyeluruh terhadap cara berpikir, cara bekerja, dan cara mengelola organisasi. Oleh karena itu, proses implementasinya harus dilakukan secara bertahap, sistematis, dan melibatkan seluruh lapisan perusahaan. Adapun tahapan penerapan ISO yang ideal dan berkelanjutan, yang pertama itu komitmen manajemen puncak. Segalanya dimulai dari atas. Pimpinan tertinggi dalam organisasi harus memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan sistem manajemen mutu. Tanpa dukungan penuh dari manajemen, ISO hanya akan menjadi dokumen formalitas yang tidak pernah dihidupkan dalam aktivitas sehari-hari. Komitmen ini tercermin dalam kebijakan mutu, alokasi sumber daya, serta keterlibatan aktif pimpinan dalam rapat, tinjauan mutu, dan pengambilan keputusan. Manajemen juga harus menjadi teladan, menunjukkan bahwa mereka benar-benar menghargai mutu dan integritas proses kerja. Yang kedua ada analisis kesenjangan. Tahapan ini bertujuan membandingkan kondisi sistem manajemen yang sedang berjalan dengan persyaratan dalam ISO 901. Dari hasil analisis ini, organisasi dapat mengetahui sejauh mana kesesuaian dan apa saja kekurangannya. Misalnya, perusahaan sudah memiliki sistem kontrol produksi yang baik, tetapi
belum melakukan evaluasi risiko dan peluang. Maka, bagian itu harus diperbaiki agar memenuhi standar ISO. GAP analisis adalah fondasi penting untuk menyusun peta jalan implementasi yang realistis dan efisien. Yang ketiga, ada penyusunan dokumen sistem manajemen mutu. Dokumentasi adalah jantung dari ISO 901. Dokumen utama meliputi manual mutu, prosedur operasional standar atau SOP, instruksi kerja, dan formulir rekaman. Semua dokumen harus mudah dipahami, konsisten, dan menggambarkan bagaimana proses mutu dijalankan di setiap bagian organisasi. Penyusunan dokumen ini bukan sekedar formalitas. Tujuannya adalah menciptakan panduan kerja yang sistematis agar semua orang dapat bekerja dengan cara yang sama, terukur, dan terkendali. Yang keempat ada pelatihan karyawan dan implementasi sistem. Karyawan adalah penggerak utama sistem mutu. Oleh karena itu, pelatihan menjadi langkah wajib. Setiap individu harus memahami apa itu ISO 901, apa perannya dalam sistem tersebut, serta bagaimana kontribusinya memengaruhi hasil akhir organisasi. Pelatihan ini juga mencakup pemahaman terhadap konsep risk-based thinking, audit internal, pengendalian dokumen, dan prosedur komunikasi mutu. Adapun implementasi sistem manajemen mutu, setelah dokumentasi selesai dan seluruh karyawan memahami sistemnya, langkah berikutnya adalah menerapkan secara nyata dalam kegiatan sehari-hari. Semua prosedur yang telah disusun harus dijalankan secara konsisten, mulai dari perencanaan produksi, layanan pelanggan, hingga pengendalian dokumen. Selama tahap ini, penting dilakukan pemantauan intensif untuk memastikan bahwa setiap bagian benar-benar menerapkan prosedur dengan disiplin. Ketika terjadi kendala, dilakukan penyesuaian agar sistem lebih efektif. Yang kelima, ada audit internal. Audit internal dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem yang diterapkan sesuai dengan standar ISO 901 dan efektivitasnya dalam mencapai sasaran mutu. Auditor internal yang telah dilatih secara profesional akan memeriksa dokumen, mewawancarai karyawan, dan meninjau bukti implementasi di lapangan. Audit ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menemukan peluang perbaikan atau improvement opportunity. Setiap temuan audit dicatat dan ditindaklanjuti dengan tindakan korektif. Yang keenam ada tinjauan manajemen. Setelah audit internal selesai, manajemen puncak harus meninjau hasilnya untuk menilai efektivitas keseluruhan sistem. Tinjauan ini biasanya dilakukan setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Agenda yang dibahas mencakup hasil audit, capaian sasaran mutu, umpan balik pelanggan, performa pemasok, dan kebutuhan sumber daya tambahan. Hasil tinjauan menjadi dasar perbaikan strategis untuk siklus berikutnya. Yang terakhir ada audit eksternal dan oleh lembaga sertifikasi. Tahapan terakhir adalah audit eksternal yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen seperti SGS, TUV, Rheinland, Lloyds Register, atau Sukovindo. Lembaga ini akan menilai apakah sistem manajemen mutu perusahaan telah sesuai dengan persyaratan ISO 901. Jika dinyatakan memenuhi syarat, maka perusahaan akan memperoleh sertifikasi ISO 901
yang berlaku selama 3 tahun dengan audit pengawasan setiap tahunnya. Meskipun manfaatnya besar, penerapan ISO 90001 bukan tanpa hambatan. Banyak organisasi gagal dalam tahap implementasi karena tidak memahami esensi dari standar ini. Ada beberapa tantangan umum dan strategi mengatasinya. Yang pertama itu adalah persepsi bahwa ISO hanya sebagai formalitas. Beberapa perusahaan menerapkan ISO hanya untuk memenuhi syarat tender atau menaikkan citra. Akibatnya, dokumen memang dibuat, tetapi tidak diikuti dalam praktik. Strateginya itu adalah mengubah paradigma dari ISO bukan tujuan, tetapi alat untuk mencapai efisiensi dan keunggulan berkelanjutan. Yang kedua, ada resistensi dari karyawan. Karyawan sering merasa terbebani oleh aturan baru dan tambahan dokumentasi. Untuk mengatasinya, perlu pendekatan komunikasi yang persuasif. Jelaskan bahwa sistem ini justru memudahkan pekerjaan dan meningkatkan profesionalisme mereka. Yang ketiga, kurangnya sumber daya. Implementasi ISO memerlukan investasi waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, perusahaan harus merencanakan anggaran dan sumber daya secara proporsional, termasuk pelatihan, perangkat lunak manajemen dokumen, dan pendampingan dari konsultan berpengalaman. Yang keempat ada inkonsistensi dalam penerapan. Banyak organisasi gagal mempertahankan sistem setelah memperoleh sertifikat. Strateginya itu adalah memastikan adanya pengawasan berkala, audit berkelanjutan, serta budaya kerja yang menanamkan disiplin mutu dalam setiap kegiatan. Adapun manfaat penerapan ISO 901 yaitu yang pertama bagi perusahaan adalah efisiensi dan standarisasi proses. Semua pekerjaan memiliki prosedur baku, sehingga meminimalkan kesalahan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efektivitas. Yang kedua, meningkatkan citra dan kepercayaan pasar. Sertifikasi ISO meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, menjadikan perusahaan lebih kredibel di pasar nasional maupun global. Yang ketiga, menjadi syarat tender dan ekspor. Banyak proyek pemerintah dan kontrak internasional mewajibkan peserta memiliki sertifikat ISO 901 sebagai bukti kompetensi sistem manajemen mutu. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan konsistensi produk. Dengan adanya pengendalian yang ketat, resiko cacat produk menurun drastis dan hasil produksi menjadi lebih stabil. Yang terakhir adalah dasar untuk pengembangan sistem lain. ISO 901 dapat menjadi fondasi untuk menerapkan standar lain seperti ISO 14001 lingkungan atau ISO 45001 yaitu keselamatan kerja. Dan manfaat bagi pelanggan yaitu konsistensi kualitas produk dan layanan. Pelanggan memperoleh jaminan bahwa produk yang dibeli selalu memenuhi standar mutu tanpa variasi kualitas ke waktu. Yang kedua, kepuasan yang lebih tinggi. Sistem ISO menempatkan pelanggan menjadi pusat perhatian, sehingga respon terhadap keluhan menjadi lebih cepat dan solutif. Yang ketiga, kepercayaan terhadap produk lokal. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, sertifikasi ISO membantu produk lokal diterima di pasar global karena memenuhi standar internasional. Yang keempat, hubungan jangka panjang. Pelanggan cenderung loyal terhadap perusahaan yang konsisten memberikan mutu, menciptakan hubungan yang saling
menguntungkan. ISO 9001 bukan hanya tentang manajemen mutu internal, tetapi juga strategi untuk menghadapi persaingan global. Dalam era perdagangan bebas dan digitalisasi industri, pelanggan menuntut kecepatan, konsistensi, dan transparansi. Standar ISO menjawab tuntutan ini melalui sistem yang mengutamakan efisiensi, akuntabilitas, dan inovasi. Perusahaan yang menerapkan ISO 9001 mampu menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki struktur organisasi yang kuat, proses yang terdokumentasi, serta budaya mutu yang mapan. Hal ini meningkatkan kepercayaan mitra internasional, mempermudah ekspor, dan memperluas akses pasar. Lebih jauh lagi, ISO menjadi fondasi menuju sustainability bisnis. Dengan sistem yang disiplin dan terukur, perusahaan dapat bertahan di tengah perubahan global, mengelola risiko bisnis, dan membangun reputasi jangka panjang. Organisasi yang telah mengintegrasikan ISO 901 dengan sistem digital bahkan mampu melakukan analisis data mutu secara real-time, sehingga keputusan dapat diambil cepat dan tepat. Pada akhirnya, ISO 901 bukanlah sekedar standar teknis, tetapi filosofi manajemen yang menempatkan kualitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan sebagai inti dari kesuksesan bisnis. Perusahaan yang menerapkan ISO secara konsisten akan menuai manfaat berlipat, yaitu proses kerja yang efisien, karyawan yang kompeten, pelanggan yang puas, dan reputasi yang kuat di pasar global. Dalam jangka panjang, ISO membentuk budaya organisasi yang disiplin, transparan, dan berorientasi pada hasil. Itulah alasan mengapa ISO disebut bukan beban, tetapi investasi strategis bagi masa depan organisasi. Perusahaan yang berkomitmen terhadap mutu melalui ISO 901 akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi global dan perubahan zaman, sekaligus memastikan keberlanjutan usahanya di masa depan.